Salam damai sukacita dalam Kristus Yesus. Ibu bapak dan sahabat-sahabatku semua, hari ini saya ingin mengajak kita semua berdiskusi mengenai kebutuhan akan hidup berkomunitas. Apa benar kita semua butuh komunitas? Buat apa? Siapa yang tidak butuh komunitas? Bagaimana dengan kita? Untuk menjawabnya, kita perlu bertanya, apa kita adalah murid Yesus? Kenapa kita merasa sebagai murid Yesus? Apa sih maksudnya murid Yesus? Izinkan saya mengambil ilustrasi begini. Kalau kita ingin belajar kungfu, tentunya kita ingin belajar sama yang paling jago, bukan? Misalnya saja Bruce Lee. Kenapa kita ingin belajar dari Bruce Lee? Tentu kita ingin meniru gerakannya, jurus-jurusnya, gayanya, dan lain sebagainya. Kita akan berusaha menjadi seperti dia. Jadi kata kuncinya kita berusaha. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menjadi murid Kristus? Bukankah artinya kita ingin meniru menjadi Kristus? Kita ingin serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah jadi murid Kristus, emang bisa kita langsung seperti dia? Atau kita masih perlu usaha? Seperti tadi saya katakan, kata kuncinya berusaha. Kita sini semua pasti pernah sekolah. Mungkin ada yang pernah mengecap bangku SMP, atau lulus SMA, atau lulus S1, S2, atau mungkin lulus S3. Bagaimana mencapainya? Apakah perlu usaha dan perjuangan? Atau seperti magic, kita pingin langsung kling, dapat ilmunya? Rasanya tidak seperti itu, bukan? Nah, kita perlu proses, di mana proses itu memerlukan waktu, usaha dan sarana. Jadi apakah setelah dibaptis, apakah proses pemuritan selesai? Bukankah kita perlu membangun iman kita agar hidup di atas dasar iman yang kuat? Namun bagaimana caranya? Ya, kita perlu komunitas. Kita perlu komunitas yang dapat saling membangun, saling membentuk, dan saling belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amsal 2 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Sebagai ilustrasi, pikirkan cara bagaimana orang pandai besi membuat pedang. Tahu caranya? Besi dibakar hingga membara. Setelah membara tentunya menjadi lebih lembek dan lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian dipukul dengan besi lain untuk dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Bayangkan besi dibakar menjadi membara sehingga lemah membentuk, lembek dan bisa dibentuk. Kemudian dipukul. Tentunya akan ada penderitaan, paksaan, dan butuh ketekunan. Dalam komunitas inilah kita mengalami hal seperti itu. Kita berinteraksi, terjadi pergesekan, terjadi benturan, sehingga kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang. Dalam kitab suci, kita paham bahwa dalam tradisi Yahudi, guru dan murid hidup bersama dalam suatu komunitas pembelajaran, sehingga murid dapat belajar dari teladan gurunya secara langsung dan terus-menerus. Matius 8 ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di sini dikatakan hampir setiap kesempatan mereka selalu bersama guru dan murid. Dan murid-murid belajar dari teladan Yesus, termasuk ditegur bila membuat kesalahan. Bahkan sepeninggal Yesus pun murid-murid tetap hidup dalam komunitas. Hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya di sini mereka tetap hidup dalam komunitas yang berpusat dalam Yesus dan hidup benar sehingga disukai semua orang. Tradisi hidup komunitas tetap terpelihara, di mana mereka tiap-tiap hari berkumpul, bertekun, sehati. Bersama-sama memecahkan roti di tempat mereka secara bergantian, makan bersama, bergembira, tulus, sambil memuji Allah, dan jumlah mereka terus bertambah, dan mereka menjadi diselamatkan. Jadi hidup berkomunitas sudah dilakukan sejak zaman jemaat perdana, di mana mereka setelah percaya dan menyerah diri pada Yesus, mereka terus berkumpul bersama membangun relasi yang lebih dalam lagi dalam komunitas. Teladan hidup yang diteladani oleh para rasul ini rasanya perlu kita berikan tempat dalam hidup kita.
Dalam hidup berkomunitas kita bisa saling menjaga, saling menguatkan. Untuk itulah kita umat Kristiani diharapkan memiliki minimal satu komunitas untuk dapat menyatukan hati. Sekarang pertanyaannya, komunitas yang seperti apa? Apakah cukup asal komunitas seperti komunitas arisan RT, RW, atau komunitas bike to work, atau komunitas kuliner? Bukan. Kita butuh komunitas yang menempatkan Yesus sebagai pusatnya. Misalnya persekutuan doa karismatik atau komunitas pendalaman kitab suci. Mungkin ini juga sebabnya mengapa gereja Katolik memiliki komunitas lingkungan dan wilayah yang memiliki kegiatan bersama. Misalnya doa rosario, pendalaman Alkitab atau pendalaman iman. Tentunya akan sangat sayang bila kita sebagai umat lingkungan tidak menggunakan kesempatan indah ini untuk hidup berkomunitas dalam lingkungan sebagai umat basis. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Yesus menjanjikan doa sepakat. Akan besar kuasanya bila didoakan bersama, apalagi bila satu komunitas mendoakan bersama-sama. Pasti hasilnya akan luar biasa. Perlu juga diingat bahwa iman Katolik kita adalah iman komunal. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga dalam doa syukur agung dibuka dengan kata-kata, "Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kita menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekurupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja." Nah, kita lihat di sini kita punya kebiasaan berdoa secara komunal dalam gereja kita. Tentunya kita lakukan ini bukan tanpa makna. Sebagai makhluk sosial, kita perlu hidup berkomunitas sebagai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Komunitas juga dapat memberi kita motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dengan menularkan kebiasaan-kebiasaan baik dari komunitas tersebut. Misalnya, orang termotivasi untuk bangun pagi lebih awal untuk membaca kitab suci, atau dia bisa melihat dari teman-teman yang lain ternyata melakukan doa bersama keluarga. Jadi komunitas itu merupakan satu training center yang terbaik di mana kita bisa belajar darinya, di mana selalu ada sesuatu yang baru untuk dapat belajar dengan sharing-sharing kita. Dalam komunitas juga ada suasana kekeluargaan di mana semua anggota saling bertanggung jawab terhadap anggota lainnya. Artinya kita saling melindungi, kita saling menjaga. Bila kita tahu ada anggota komunitas kita yang kesulitan atau sudah menghadapi masalah, tentunya kita bertanggung jawab untuk membantu mereka melewatinya. Bila ada anggota yang sudah miring, maka tanggung jawab kita pula untuk mengingatkannya, menariknya kita kembali ke jalan yang lurus. Serta sebagai rambu-rambu kehidupan, di mana seorang anggota komunitas tentunya akan menjadi lebih hati-hati dalam bertindak. Karena biasanya malu kalau membuat kesalahan besar dan diomongi orang. Mungkin juga ada sedikit ilustrasi. Saya ini suka makan bakmi. Biasanya saya makan bakmi pakai sumpit. Sumpit kalau 1 atau 2 batang tentu akan mudah dipatahkan dengan tangan, dibandingin kalau 5 atau 10 batang akan sulit. Tentunya lebih sulit lagi kalau lebih banyak lagi. Apalagi bila jumlahnya sampai 100 atau 200 batang. Rasanya hampir tidak mungkin dipatahkan dengan tangan kosong. Juga perlu kita sadari, kita tidak perlu bersih dulu, tidak perlu benar dulu, tidak perlu suci dulu untuk bergabung dengan satu komunitas. Berikan saja diri kita sepenuhnya, maka komunitas akan membantu kita menjadi lebih baik dan memotivasi kita untuk berusaha hidup lebih benar, lebih baik, lebih suci. Berserah saja, selanjutnya biarkan Allah yang berkarya dalam diri kita. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi bahan refleksi kita semua. Bila ada masukan, mohon tuliskan dalam komentar Anda. Jangan lupa nonton video ini, like, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.